Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku. Jadi apa yang kita pahami di sini? Allah nggak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Ya, dari segala kesulitan yang kita rasakan, dari segala rasa sakit yang kita rasakan, dari segala kesedihan yang ditimpakan kepada kita itu, tidak ada sedikit pun kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Allah haramkan kezaliman kepada dirinya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Dan aku menjadikan kezaliman ini haram di antara kalian. Kalian enggak boleh menzalimi satu dengan sebagian yang lain, nggak boleh saling menzalimi. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ya, kita kalau dipanggil sama Allah itu kita perhatikan. Ya ibadi, wahai hambaku. Ini panggilan yang kemuliaannya Rasulullah SAW dipanggil dengan ibadi. Ya, di surat Al-Isra ketika Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan, ya kan? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Berarti ini suatu kemuliaan yang Allah panggil untuk nabinya Muhammad SAW. Nah, ketika kita dipanggil, ini berarti panggilan kemuliaan dari Allah. Ketika kita dipanggil, ya ibadi, ya ibadi kullukum dhal. Wahai hamba-hambaku, semua dari kalian ini sesat, kata Allah. Semua dari kalian sesat, illa man hadaituhu, kecuali yang aku berikan hidayah atau petunjuk kepada kalian. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, maka aku akan berikan kalian hidayah. Ya. Hidayah apa? Hidayah dari perkara agama, ya, perkara dunia, semua minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-A'la juga Allah bilang, Allah yang menciptakan dan Allah memberikan hidayah kepada hamba-hambanya. Ya ibadi kullukum 'am. Wahai hamba-hambaku, semua dari kalian itu tidak berpakaian, telanjang, kata Allah Subhanahu wa taala. Illa man kasautu, kecuali yang aku berikan pakaian kepada kalian. Tandanya apa? Sampai pakaian pun ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita tidak memiliki pakaian atau kurang pakaian, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaksuni, maka mintalah kepadaku, aksukum. Ya, maka aku akan pakaikan kalian pakaian. Ya ibadi kullukum ja'i, wahai hamba-hambaku, semua dari kalian ini kelaparan. Orang-orang lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang-orang yang aku berikan kalian makanan. Fastat'imuni at'imkum, maka mintalah kalian makanan kepadaku, aku berikan kalian makanan. Ya ibadi, innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan dapat mampu memberikan mudarat kepadaku sedikit pun. Gak akan mampu. Gak akan mampu memudaratkan Allah, memberikan sesuatu keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala, fatadurruni. Gak mungkin, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Dan kalian juga gak akan mampu memberikan aku manfaat. Ya, gak akan mampu kalian memberikan aku sekecil apapun manfaat. Tandanya apa? Tandanya dosa-dosa yang kita kerjakan itu gak mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Dosa-dosa kezaliman yang kita kerjakan itu kembali kepada kita sendiri, gak memudaratkan Allah sama sekali. Begitu juga pahala yang kita dapatkan, ya, pahala dari amal-amal soleh yang kita dapatkan itu gak akan menambah kerajaan Allah sedikit pun. Satu tetes dari seperti satu tetes yang diteteskan ke air laut. Berarti apa? Sebanyak apa itu? Air laut sebanyak apa? Satu tetes
sebanyak apa itu nggak akan mengurangi dan menambah kerajaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian ini berbuat dosa di malam hari dan siang hari. Terus kalian berbuat dosa, malam hari dosa, siang hari dosa. Ya, terus kalian berbuat dosa terus. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Dan aku mengampuni seluruh dosa semuanya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya, nggak ada yang terkecuali. Semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dosa kesyirikan pun, dosa terbesar yang paling agung, dosa yang terbesar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita bertaubat dan minta ampun kepada Allah. Ya. Setelah itu apa? Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampun kepada aku ampuni kalian. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalaulah orang-orang dari zaman Nabi Adam, ya berarti dari awalakum sampai terakhir dari kalian sampai nanti hari kiamat, dan orang manusianya dan jinnya juga, semua itu di dalam satu hati yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya bertakwa, nggak ada yang punya dosa. Ya. Kalau mereka seperti ini, ala qalbi rajulin atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada, nggak akan menambahkan kerajaanku sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi nggak ada bermanfaat. Nggak ada bermanfaat ketakwaan kita pada dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada bermanfaat sama sekali. Ya, bahkan itu bermanfaatnya untuk diri kita sendiri. Ya, ya ibadi, setelah itu kebalikannya. Wahai hamba-hambaku, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid minkum ma naqasa dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalaulah dari Nabi Adam, ya, orang-orang sampai hari kiamat, dari manusia dan jinnya semua di dalam satu hati yang paling jahat, ya, satu hati yang paling jahat, semua sama hatinya paling jahat, maka gak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bayangkan. Dan ya ibadi, kata Allah, dilanjutkan lagi, Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid. Wahai hamba-hambaku, kalaulah dari Nabi Adam sampai hari kiamat semua manusia berkumpul di atas satu padang, semua di atas satu gunung, ya. Di satu tempat itu mereka berkumpul dan mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jinnya dan manusianya berdiri di situ, terus minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, minta dari semua yang mereka mau. Fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma 'indi syai'an illa kama yanqusul mukhitu idza adkhala al-bahr. Dan aku kasih semua yang mereka berdoa di situ, yang mereka minta semua permasalahan mereka aku kasih semua, kata Allah. Itu nggak akan mengurangi sedikit pun yang ada di sisiku, kecuali apa yang berkurang dari ini lautan, ya, kalau lautan, ya, terus dimasukin jarum, diangkat jarum itu, terus yang netes dari jarum itu, ada yang netes nggak? Ada sedikit, ya kan, paling ya cuma segitu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada perbandingannya, maksudnya sangat jauh dibandingkan lautan kerajaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi, ini yang terakhir. Wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma ufikum iyyaha. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya yang demikian adalah semua amal-amal kalian, yang aku akan catat sedikit demi sedikit, semua yang besar aku catat, yang kecil aku catat. Aku gak akan meninggalkan sedikit pun yang kalian amalkan, itu gak ada yang terlewat sedikit pun.
Yang kecil semua dicatat, yang besar dicatat. Sekecil apapun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya. Tsumma ufikum, kemudian aku akan ganjar kalian dengan ganjaran yang sempurna, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti ganjaran apa? Ganjaran kebaikan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ganjaran keburukan juga Allah akan berikan akibat atau azab dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ufikum iyyaha. Faman wajada khairan, barang siapa yang mendapatkan kebaikan, falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, selain kebaikan, wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Maka yang mendapatkan keburukan, janganlah dia menghina atau mencela kecuali mencela dirinya sendiri. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim fi sahihi. Ya, hadis ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Jadi dari satu hadis yang sangat lengkap ini makna tauhid semua, hampir semuanya ada di sini. Maksudnya apa? Semua manfaat dan mudarat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada satu zat pun yang dapat memberikan kita manfaat kecuali itu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nggak ada satu zat pun yang dapat memberikan kita mudarat kalau Allah nggak takdirkan untuk kita. Semuanya itu dari Allah datangnya pada dasarnya. Jadi ketika kita meminta pertolongan kepada Allah, kita meminta istighatsah, dikeluarkan dari suatu kesulitan, kita minta apa? Contohnya minta anak yang mau dinikahkan misalkan, minta istri atau minta suami yang soleh, minta apapun hal yang tersulit di pikiran kita, di otak kita, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang sulit bagi Allah. Cuma balik lagi ke kita. Kita mau nggak menggantungkan diri kita ini ke Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kabulkan seluruh doa kita. Tapi kalau kita menggantungkan diri kita kepada selain Allah, contohnya sama apa? Sama harta kita. Menggantung, banyak nggak yang menggantungkan sama harta? Oh, kita punya harta sekian-sekian, gampang, nanti kita beli, nanti kita ini, seperti itu. Itu apa ya? Ini kita ditipu sama dunia. Padahal seharusnya kita menggantungkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan menggantungkan sama bos, jangan menggantungkan diri sama orang tua, jangan menggantungkan diri sama anak, jangan. Tetap kita gantungkan diri kita sama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat. Ya. Karena kekuatan kita sangat terbatas, tetapi kekuatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasannya. Dzul quwwatil matin. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah yang Maha pemberi rezeki